kita dapat dua nilai Pak. Satu kalau dapat nilai dari buku proceeding yang kita tuntut, yang kedua kita juga dapat nilai dari makalah itu sendiri atau narasumber ya, sebagai pemakalah itu nilainya tersendiri. Jadi dibikinkan dua. Sebagai narasumber itu bukti fisiknya evidennya adalah sertifikat ya sebagai narasumber, kalau proceeding itu bukti proceeding. Jadi 2 dan 4 poin ya. Kemudian bisa juga kita melakukan karya tulis yang berupa gagasan sendiri itu ya, dari awal kita sampaikan, dan isinya adalah penemuan inovasi yang dipatenkan. Itu apa sih yang di store evidennya? Foto, video, inovasi, deskripsi serta inovasi, kopi sertifikat paten, inovasi hasil kolektif. Ya. Nah, ini kendala ini, Pak. Ini karena adanya formasi yang tidak ada, kita membuat kita itu malah, membuat kita itu acuh tak acuh, membuat kita itu sekedar menggugurkan. Tidak bisa begitu, Pak. Ya. Sebagai pejabat fungsional penyuluh agama, Anda itu kan tiap bulan menerima tunjangan profesi, Pak. Ya. Menerima tunjangan profesi, menerima gaji, ya. Ada formasi, tidak ada formasi, ya. Karena kita makan uangnya itu, kita tetap melaksanakan tugas secara profesional. Jangan ada anggapan lagi seperti itu, sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Untuk apa? Supaya berkah uang yang kita pakai halal, ya. Jangan sampai dibawa di rumah dimakan anak istri, ya. Sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak boleh begitu ya, karena ada hal yang kita terima. Itu harus sepadan. Oke, kita lanjut. Nah, ini juklah penyusunan buku pedoman. Nah, tadi Pak Sabarudin nanya nih, ini Pak, kriteria syaratnya harus ada SKTIP. Nah, kemudian bukti fisiknya di store. Nah, bukti fisik dalam pedomannya. Isinya, bukti fisiknya itu apa isinya itu? Apakah isi juklah kita seperti ini? Ini di dalamnya ada tujuan, persyaratan, daftar kegiatan, indikator keberhasilan, ya, semua ini. Kemudian ada desain programnya, ada pelaksanaan kegiatan, metode, sarana prasarana, waktu pelaksanaan, jadwal, dan evaluasi. Jadi isi juklah fikihnya memuat ini. Oke. Kalau tidak memuat ini, ya itu lain lagi cerita penilaian. Semua ada ketentuannya ya. Oke, pedoman atau ketentuan pelaksanaan ketentuan teknis paling banyak 1 dokumen per program per tahun. Nah, jadi juklah teknis itu bisa kita buat 1 tahun 1. Ya. Tahun berikutnya juklah apa lagi? Tahun berikutnya juklah apa lagi? Oke. Nah, kemudian untuk orasi ilmiah kita terjelaskan ya. Khusus ini orasi ilmiah untuk yang mau naik ke utama ya. KTI orasi ilmiah dipresentasikan ya adalah KTI yang sudah dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi. Jadi yang kita orasikan adalah KTI yang sudah dipublikasi di KTI internasional bereputasi dan terakreditasi. Ya, biasanya diminta Scopus ya, reputasi Scopus. Pemuatan KTI orasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi dilakukan pada saat penyuluh agama yang bersangkutan dalam jabatan penyuluh agama, maksudnya penyuluh ahli madya pangkat pembina utama golongan 4C. Jadi ketika kita masuk 4C kemudian mau mengusul utama, Bapak Ibu yang mengusulkan ke utama ya,
C itu kita sudah menulis memang, ya, membuat KTI kemudian diterbitkan di jurnal internasional. Begitu ada jurnal, ya, itu kita usulkan nanti untuk orasi, ya, untuk orasinya mempresentasikan hasil KTI yang sudah dipublikasi. Dan itu posisi saat itu ketika kita orasi itu di pangkat golongan 4C, ya. Kemudian ketentuan umum dipersyaratkan oleh jurnal ilmiah terakreditasi yang memuat naskah KTI. Nah, ini seluruh persyaratan dari penilaian karya tulis ilmiah di Kementerian Agama. Demikian Bapak Ibu, ya, untuk materi hari ini secara konseptual, dan ini bahagian daripada pengantar sebelum kita masuk kepada materi praktek, ya. Baik, sebelum kami tutup ada pertanyaan? Ada Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak. Terima kasih kita. Saya bertanya Pak. Ya, Cuma. Saya bertanya Pak. Ya, silakan. Sedikit. Di SKP itu kan ada kriteria RHK utama dan ada yang tambahan Pak, ya. Nah, kalau penulisan buku itu apakah masuk di utama Pak atau di tambahan? Yang Utama, Pak. Ya, di utama Pak, ya. Kalau di SKP yang namanya tambahan itu adalah di luar tugas pokok. Ya, saya tugas-tugas yang diantarkan kepada kita, yang membantu pimpinan kita, dan itu di luar tugas pokok, itu masuk tambahan, ya. Iya, makasih banyak. Oke. Tapi tambahan di tugas fungsi penyuluh itu namanya penunjang. Nah, itu penunjang masuk ke dalam tugas dan fungsi pokok kita, cuma dibedakan dalam penilaian itu ada tugas utama, ada tugas penunjang. Yang membedakan apa nilainya, ya. Kalau utama 100%, kalau penunjang kan cuma 20% saja. Itu aja Pak, ya. Jadi bedakan yang di SKP. Yang di SKP itu tugas yang tambahan itu adalah RHK tambahan yang diberikan oleh pimpinan kita, dan itu di luar tugas pokok. Oke. Terima kasih banyak Pak. Baik Bapak Ibu, masih ada? Silakan siapa? Pak Idil, silakan Pak Idil. Ya Pak, lokasi kami catat pertanyaan pagi. Ada yang kedengaran tadi pembahasan awal. Ya, silakan Pak. Satu syarat KTI itu ada berapa? Kenapa ada suara dari mana? Tidak jelas suaranya. Kecil suara. Ya, suaranya tidak keluar Pak, kecil sekali. Yang menggema. Saya malah tidak mendengar suaranya. Coba jangan pakai headset Pak,